Kelompok 4 saya kira cukup menarik ya, cuman sayangnya penataannya terlalu padat karena ketinggian bangunannya sebetulnya masih bisa ditambah 1-2 lantai lagi ya, sehingga bisa lebih longgar lahannya dan juga jumlah yang ditampung mungkin bisa lebih banyak. Dan kekurangannya penataan denah masih bisa lebih baik dengan pencahayaan ventilasi di semua ruangan, dan akibat bangunan yang terlalu berdekatan juga membuat ventilasi dan pencahayaan berkurang ya. Juga kekurangannya sirkulasi vertikal saya kira perlu diperhatikan karena jumlah orang yang banyak, perlu sirkulasi yang lebih cukup ya untuk evakuasi dan sebagainya gitu. Kelompok 4 menarik, desain fasadnya berhasil mengubah satu tampak bangunan yang tidak monoton, tidak tunggal rupa ya, menempatkan bagian-bagian void dan solid ya secara harmonis begitu. Dan juga menarik dalam hal merespon kebutuhan sosial ekonomi dari masyarakat berpendapatan rendah ya, dengan menempatkan adanya unit-unit yang dilengkapi dengan fasilitas komersial ya. Nah, namun kekurangannya ruang-ruang di antara bangunan, di antara deretan-deretan bangunan itu disusun masih terlalu rapat ya, sehingga banyak sekali unit-unit yang terutama di sisi belakang yang menghadap ke bukit itu kurang mendapat cahaya dan view yang baik, terutama di lantai 1 dan 2 ya. Nah, kalau di lantai 3 dia unit yang di belakang bisa melihat ke depan ya. Nah, ini menimbulkan ruang-ruang gelap ya yang tidak baik untuk hunian. Ya, saya mulai dari kelompok 4. Sebenarnya ada layout yang menarik dan baik bisa dikembangkan, yaitu adanya ruang sosial yang sebenarnya bisa juga digunakan untuk solusi penghawaan alami ya. Ini sayangnya penyelesaian detailnya kurang gitu ya. Nah, yang kurang dari kelompok ini masalah zoning ya. Jadi bagaimana ruang komersial itu, fasilitas komersial itu sebaiknya diletakkan di memang lantai dasar saja gitu ya. Kita lihat ini groupingnya, zoningnya tuh ada juga komersial di lantai 4 misalnya. Kemudian social grouping juga belum bisa direspon dengan baik ya. Jadi berapa unit ya, kelompok terkecil yang kemudian punya fasilitas bersama, tangga itu milik berapa rumah dan sebagainya, itu harus tercermin ya, harusnya didesain. Sementara untuk kelompok 5 sebetulnya punya potensi kawasan, punya visualisasi kawasan dan juga skyline kawasan yang mereka konsepkan seperti kampung dengan atap-atap pelana yang cukup konsisten, itu bisa mempunyai citra yang sangat kuat terhadap kampungnya. Tetapi kelemahannya adalah site plan yang kurang rapih dengan menempatkan gedung pusat komunitas yang terpisah sendiri dan kosong ya, kurang terolah. Juga penataan denah dari masing-masing unit huniannya yang kurang optimal ya. Saya suka dengan ukuran yang kecil sebetulnya, tetapi optimalisasi penataan denah dan juga tampaknya yang kurang rapi. 5 ya, menarik sekali, mampu membuat satu sistem lah ya dalam waktu yang singkat ya, sayembara ini sistem modular yang cukup compact ya. Jadi bisa menjawab tantangan micro housing dengan membuat modul 2,6 kali 2,6 seperti itu ya. Nah, namun memang ketika disusun di dalam satu rangkaian masa bangunan, unit-unit itu disusun. Nah, di sini memang masih banyak catatan-catatan ya, seperti komentar saya itu optimalisasi struktur bangunan yang sudah cukup kokoh, tapi kurang adanya ruang-ruang yang dibentuk dari cantilever yang tidak harus besar ya, tapi bisa juga modular. Cantilever juga bisa modular sebenarnya ya. Nah, sehingga di dalam penataan denahnya itu seperti kekurangan ruang gitu. Nah, namun sekali lagi secara keseluruhan sudah mampu mendesain satu blok ya yang cukup
baik ya, dan ada dilengkapi dengan ruang-ruang komunal ya. Kemudian untuk kelompok 5 sebenarnya desainnya menarik ya. Ya, setelah saya melihat, oh pesertanya ternyata perempuan semua ya, memang agak girly kan ini ya desainnya gitu ya. Menarik ya, menawarkan yang berbeda begitu ya. Tapi ya memang kesan tropisnya agak kurang ya, kampung tropisnya masih agak kurang. Jadi ini kayak ada di mana ya, Belanda begitu ya. Lego, asal Lego Denmark lah gitu ya. Ini seperti di Denmark ya. Nah, oke. Dari image menarik, dari keinginan menerapkan modular menarik, tapi ada catatan yaitu tidak sekaligus, tidak lengkap ya. Modul itu harus ada rules-nya ya. Jadi bagaimana satu rules itu boleh ditempel dengan rules lain dan sebagainya, itu sebaiknya dibuat dulu kemudian Anda terapkan gitu ya. Modul sirkulasi itu apakah juga perlu sebesar modul itu ya. Jadi tadi hasilnya ruang sirkulasi yang besar gitu ya. Nah ini catatan buat kelompok 5. Sementara yang kelompok 3, site plan-nya yang paling rapi, dengan ambisius jumlah unit hunian yang paling banyak, 752 kalau tidak salah, sehingga sebetulnya mungkin bisa dikurangi supaya bisa lebih longgar begitu. Fasad bangunannya saya kira yang paling baik di antara semua, walaupun memang sama unit-unit huniannya bisa lebih optimal dengan pertimbangan pencahayaan dan ventilasi yang lebih baik ke semua ruangan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Nah, ini cukup baik ya. Banyak kita komentari tadi mengenai site plan-nya yang cukup baik, sesuai dengan kontur ya, fasad yang menarik ya, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat ya, baik sosial dan ada fasilitas lingkungan ini, yaitu bisa bercocok tanam ya. Nah, meskipun tadi banyak catatan mengenai bagaimana teknis hidroponik itu bisa diterapkan ya. Nah, juga penyelesaian site plan-nya yang menempatkan ruang-ruang bersama ya di bagian tengah, dan fasilitas-fasilitas bersama juga cukup baik ya, sehingga terbentuk ruang-ruang positif yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan komunal. Nah, sama tantangannya seperti yang lain, bagaimana menyusun masa bangunan secara vertikal maupun berundak-undak mengikuti kontur bukit. Nah, di situ tantangannya memang sangat padat ya, sehingga tercipta juga ruang-ruang yang tampaknya kurang mendapatkan pencahayaan maupun pengudaran alami. Baik, itu catatan dari saya. Terima kasih. 3 ini menarik di rancangan kawasannya, kemudian ya yang paling kuat di rancangan kawasannya, tapi ada kelemahannya menurut saya, masalah penghawaan dan pencahayaan itu masih belum diselesaikan dengan cukup baik di situ. Mungkin itu dari saya. Jadi perlu penyelesaian detail, terutama di bangunan, di bagian sudut bangunan, di ruang bersama. Itu kan celah-celah untuk sirkulasi udara ya. Bagaimana ini kemudian ditangkap untuk dimasukkan ke dalam unit itu ya. Oke, mungkin seperti itu dari kelompok 3. Selamat semua. Halo, saya Andang mewakili YKKAP mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga kegiatan Summer Camp Micro Housing ini menjadi pengalaman yang bermanfaat, bisa diaplikasikan di kuliah, bahkan ketika teman-teman nanti berkarir. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang.